Hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Pengertian. Menurut panduan teknis penyusunan RPP sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Prinsip pengembangan. RPP merupakan pengembangan ide kurikulum berdasarkan silabus. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. RPP membuat rancangan program pembelajaran. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip penyusunan. RPP disusun dalam pertama memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, berpusat pada peserta didik. 3. Berbasis konteks. 4. Berorientasi kekinian. 5. Mengembangkan kemandirian belajar. 6. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 7. Memberi keterkaitan antara kompetensi antar muatan. 8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penyusunan RPP. Komponen yang harus diketahui. Pertama, identitas. Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, keterampilan bahasa, genre, topik, pertemuan, keberapa, dan alokasi waktu. 2. Standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Kompetensi dasar, yaitu sebuah kemampuan yang harus dilalui peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 4. Indikator, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian. Lalu materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Prosedur pembelajaran memiliki 3 fase, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan. Lalu media pembelajaran digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran. Lalu sumber belajar. Sumber belajar adalah sumber rujukan atau referensi. Dan terakhir, penilaian. Penilaian ada 2, yaitu penilaian formatif atau penilaian yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, dan kedua, penilaian sumantif atau penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran oleh peserta didik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.